Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa roti komuni disebut hosti. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Apa sih roti hosti itu? Sebagai orang Katolik, tentu kita sudah familiar dengan roti sakral ini. Namun, bagi sebagian orang mungkin belum mengetahui bahwa roti hosti merupakan roti yang memiliki makna cukup dalam. Roti hosti adalah sejenis roti yang dibuat khusus untuk keperluan tradisi perjamuan kudus, terutama dalam gereja Katolik. Kesakralannya dalam sebuah tradisi ini seringkali membuatnya disebut juga sebagai roti sakramen, roti perjamuan kudus, roti komuni, ataupun anak domba. Umumnya, roti hosti berwujud wafer dengan bentuk bundar dan pipih. Roti hosti dibuat dari gandum murni tanpa ragi sehingga tidak mengembang. Roti hosti dibuat dari gandum dan sedikit air, tanpa ragi ataupun campuran lainnya. Bahkan, untuk menjaga kesakralannya, roti hosti yang digunakan dalam perayaan umat Katolik ini juga tidak memiliki rasa-rasa tertentu, jadi rasanya hanya tawar dan hambar saja. Kata hosti berasal dari bahasa Latin hostia, yang berarti kurban. Wah, kenapa bisa dinamakan sebagai roti kurban ya? Penamaan ini tentunya tidak lepas dari sejarah roti hosti yang sakral loh. Sejarah roti hosti. Penggunaan roti hosti pada perjamuan kudus berakar dari pokok perayaan Ekaristi, yaitu perjamuan malam terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada malam tersebut, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti tersebut kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Berdasarkan hal itulah, roti hosti menjadi bagian penting dalam tradisi misa kudus gereja Katolik. Hal ini juga berkaitan dengan asal kata hosti yang berarti kurban. Hosti menjadi simbol penting dari tubuh Kristus yang diserahkan atau dikurbankan untuk menebus dosa-dosa dunia. Ketentuan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti hosti juga sudah diatur. Roti yang digunakan dalam perayaan Ekaristi adalah roti tak beragi. Kenapa roti tak beragi? Karena pengaruh pada masa Paskah Yahudi, ragi dipandang sebagai bahan yang buruk. Roti tak beragi juga digunakan oleh Kristus dalam perjamuan malam terakhir, tradisi yang dipertahankan oleh gereja Katolik. Redemption Sacramentum nomor 48-60 mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah roti yang tidak beragi dan terbuat dari gandum saja dan tidak boleh dicampurkan dengan bahan lainnya. Awalnya, roti hosti dibuat dengan cara dibakar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian berbentuk seperti piringan datar, lalu hosti untuk imam dan umat sempat dibedakan ukurannya. Hosti ukuran besar dikhususkan untuk imam, sedangkan hosti kecil diperuntukkan bagi umat. Sebagai bagian dari tradisi sakral, roti hosti umumnya dibuat oleh bruder atau biarawati. Roti hosti kemudian diberkati atau dikonsekrasi oleh imam atau pastor. Kata hosti sendiri merujuk pada roti yang sudah dikonsekrasi. Sebelum dikonsekrasi, roti ini lebih tepat disebut roti altar. Apa makna hosti? Hosti disimbolkan sebagai tubuh Kristus dalam kepercayaan Katolik. Namun, tidak hanya itu saja. Berikut ini beberapa makna dari hosti dalam perjamuan kudus. Transubstansiasi tubuh Kristus. Dalam perayaan Ekaristi terdapat dua elemen yang mengalami transubstansiasi, yaitu roti hosti dan anggur atau wine.
Transubstansiasi atau perubahan substansi adalah proses di mana roti hosti secara sakramental berubah menjadi tubuh Kristus, sementara anggur berubah menjadi darah Kristus. Meskipun roti hosti dan anggur tetap memiliki bentuk fisik yang sama, tetapi substansinya sepenuhnya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah kehadiran nyata Kristus yang diubah oleh rahmat Allah, sehingga umat percaya untuk bersatu dengannya secara spiritual melalui perjamuan kudus. Simbol pengorbanan. Hosti melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menerima hosti, umat mengingat dan mengikuti peristiwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan memakan hosti, umat Katolik secara simbolis menyatakan ketaatan, penghormatan, dan syukur atas pengorbanannya. Sakramen penyatuan. Hosti melambangkan persatuan umat Katolik dengan Kristus dalam komunitas iman. Ketika umat menerima hosti dalam perjamuan kudus, mereka secara simbolis menerima Kristus dalam diri mereka sendiri, sehingga menyatukan mereka dengan persekutuan spiritual dengan Kristus dan sesama umat. Hosti mencerminkan kesatuan gereja Katolik sebagai tubuh Kristus. Saat umat menerima hosti, mereka juga mengakui dan menerima kesatuan iman dan ajaran gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Roma, Paus. Pemenuhan rohani dengan menerima Kristus. Hosti juga memiliki makna sebagai penerimaan Kristus di dalam diri umat. Dalam tradisi Katolik, hosti yang diyakini menjadi tubuh Kristus melalui proses transubstansiasi memberikan pemenuhan rohani kepada umat. Pemenuhan ini memberikan kekuatan dan nutrisi dalam perjalanan rohani umat. Dengan menerima dan memakan hosti, umat mengakui kehadiran Kristus dalam diri mereka dan diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran dan teladan hidup Kristus. Nah, itulah hosti menurut ajaran Katolik. Roti ini sangat sakral dan memiliki aturan pembuatan yang cukup ketat. Jika kita ingin mengenal roti hosti lebih dalam, kita dapat menemukan bahwa roti ini dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ajaran gereja. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa sih roti komuni disebut hosti. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.